Guys, bantu follow akun Facebook aku ya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sobat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sobat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sobat YouTube semua tentang mantap alur pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2025 untuk periode salur Januari, Februari, Maret. Ini sudah mulai diproses ya. Dan ini dia tampilan 6NG pada hari ini di tanggal 22 Januari tahun 2025. Kemudian prediksi cairnya saat Ramadan atau menjelang hari raya atau kapan. Nah, mari kita simak bersama isi videonya seperti apa ya sobat YouTube, dan tentunya jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya. Hari ini di tanggal 22 Januari tahun 2025, ini ada kabar terbaru terupdate di 6NG ya sahabat YouTube. Kita ketahui bersama melalui 6NG kita bisa mengetahui progres persiapan pencairan bantuan sosial PKH dan juga BPNT itu sudah sejauh mana. Dalam hal ini pencairan bantuan PKH tahap pertama tahun 2025. Sempat beberapa waktu yang lalu Kemensos menyampaikan bakalan dipercepat dicairkan mulai awal tahun 2025. Namun di beberapa hari yang lalu progres di 6NG juga masih belum muncul. Itu nanti bakalan dicairkan per bulan, per 2 bulan, ataupun per 3 bulan. Nah, pada hari ini sudah terlihat di menu PKH ternyata periode salur yang bakalan nanti dicairkan itu sementara ini ya sobat YouTube, karena ada kemungkinan bisa berubah lagi. Jadi sementara ini adalah untuk 3 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret tahun 2025. Baik yang biasanya pencairan lewat PT Pos Indonesia maupun yang biasanya pencairannya lewat kartu KKS ya sobat YouTube. Namun ini masih sementara ya sobat YouTube, karena ada kemungkinan nanti bisa berubah lagi untuk periode salurnya. Nah, kalau sudah muncul untuk periode salur Januari, Februari, Maret tahun 2025 untuk tahap pertama bantuan PKH ini. Nah, saat ini sudah masuk ke tahapan apa ya proses persiapan pencairannya. Nah, jadi berdasarkan menu PKH di 6NG para pendamping sosial, saat ini sudah masuk ke tahapan penentuan KPM ya sobat YouTube, di mana ketika kita cek memang untuk KPM jumlahnya masih 0, namun di situ ada keterangannya proses penentuan KPM untuk periode ini dapat dilakukan ya sobat YouTube. Artinya dari Kemensos saat ini sudah mulai melakukan persiapan data ya penentuan KPM ya sobat YouTube. Tentunya salah satunya berdasarkan hasil penghimpunan ya, hasil verifikasi kelayakan data para penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Nah, tentunya saat ini masa-masa penentuan KPM. Jadi buat para KPM perbanyak berdoa saja semoga masih ditentukan menjadi penerima bantuan PKH ya sahabat YouTube. Karena kita juga tidak tahu yang di tahap terakhir tahun 2024 kemarin menerima, apakah di tahap pertama tahun 2025 itu bakalan menerima lagi ya sahabat YouTube. Nah, jadi untuk periode salurnya adalah 3 bulan Januari, Februari, Maret tahun 2025, dan saat ini sudah masuk ke proses penentuan KPM. Jadi sedang berlangsung ya proses penentuan KPM ini. Kemudian di bagian evaluasi komponen ini juga sudah muncul ya periode salurnya PKH Januari, Februari, Maret tahun 2025. Namun untuk proses evaluasi komponen belum dilakukan karena masih ke tahapan penentuan KPM.
Karena proses evaluasi komponen ini belum dilakukan, ketika kita cek di menu final closing, ini sudah muncul periode salurnya PKH Januari, Februari, Maret tahun 2025, tapi untuk jumlah KPM-nya masih 0 ya, karena memang masih dalam tahapan penentuan KPM. Jadi ini masih membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama, belum lagi nanti masuk ke tahapan verifikasi cek rekening, kemudian SPM, SP2D hingga SI. Nah, jadi dari sini bisa kita memprediksikan ya, seperti itu. Ini masih sebatas prediksi ya, bukan informasi pasti terkait dengan pencairannya nanti. Kemungkinannya akan masuk ke sekitar bulan Ramadan ya, atau menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, kalau kita melihat kalender ya, seperti itu, bulan Ramadan atau bulan puasa itu mulai masuk di awal bulan Maret ya, seperti itu. Kemudian hari raya Idul Fitrinya masuk di awal bulan April. Nah, semoga saja proses penyalurannya bisa dipercepat ya, mungkin di bulan Februari akhir ya, seperti itu. Karena seperti biasanya kalau yang dicairkan per 3 bulan itu biasanya ada di bulan kedua atau masuk di minggu pertama bulan ketiga, biasanya seperti itu ya, seperti itu ya. Semoga saja ada proses percepatan sehingga di bulan Februari bantuan bisa dicairkan dan bisa dirasakan manfaatnya oleh para keluarga penerima manfaat. Tapi prediksi dari kami, ini kemungkinan pencairannya masuk di bulan suci Ramadan atau menjelang hari raya Idul Fitri ya, sahabat itu ya. Kita doakan saja semoga segala prosesnya ini diberi kelancaran dan bantuannya bisa segera tercairkan. Jadi buat para KPM, pantau saja di channel Diari Bansos ya, sahabat YouTube, ketika nanti sudah ada updatean terbaru di 6NG terkait dengan tahapan-tahapan alur proses pencairannya, masuk ke tahapan apa, nanti akan kita sampaikan melalui channel Diari Bansos ini. Yang jelas per hari ini bantuan PKH ataupun BPNT ya, untuk tahap pertama tahun 2025 itu masih belum dicairkan. Jadi buat para KPM yang hobinya mengecek kartu KKS-nya, baik di mesin ATM terdekat ataupun di agen bank terdekat, kita sarankan jangan terlalu sering dicek ya, seperti itu. Karena kartu KKS itu bersifat konvensional, jadi sangat rawan rusak ya, sahabat itu. Jadi buat para KPM hati-hati saja. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, menjelang pencairan itu biasanya banyak sekali informasi-informasi yang beredar di media sosial ya, seperti itu, entah itu di Facebook, di YouTube ataupun di media-media yang lain yang mengabarkan terkait dengan pencairan. Bahkan di situ juga mencantumkan link yang narasinya pembacanya itu diminta untuk mengeklik link tersebut. Bahkan ada kata-kata daftar bantuan PKH, daftar bantuan BPNT, cukup klik link tersebut dan sebagainya. Nah, buat para KPM, nah ini yang perlu diperhatikan dan harus hati-hati ya. Karena Kemensos itu tidak pernah membuat selebaran, membuat informasi seperti itu, apalagi mengeklik link-link yang seperti itu ya, seperti itu. Jadi buat para KPM, kalau misalkan mendapatkan informasi seperti itu, abaikan saja. Justru lebih baik direport atau dilaporkan ya, seperti itu. Nah, itu bisa menjadi titik aman supaya informasi-informasi yang bernada hoax, spam dan sebagainya itu tidak menyebar di masyarakat, apalagi di kalangan KPM yang biasanya itu ya kalau melihat seperti itu langsung diklik, kemudian diisi identitasnya, nomor nicknya. Nah, itu sangat berbahaya, bisa jadi itu adalah pencurian ya, pencurian data digital para KPM ya, seperti itu. Nah, yang nantinya bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, seperti untuk melakukan pinjaman online, judi online. Nah, ini kan sangat berbahaya ya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Nah, jadi kesimpulannya per hari ini di tanggal 22 Januari tahun 2025, alhamdulillah proses alur pencairan bantuan PKH tahap pertama tahun 2025 periode Januari, Februari, Maret itu sudah diproses dan masuk ke tahapan penentuan KPM. Kemudian ketika penentuan KPM sudah selesai, masuk ke tahapan evaluasi komponen. Kemudian masuk ke tahapan final closing, barulah nanti sembari di tahapan final closing tersebut masuk ke tahapan verifikasi cek rekening,
SPM, SP2D dan juga SE ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Buat para KPM, perbanyak berdoa, semoga masih mendapatkan rezeki pencairan. Tapi kalau misalkan sudah tidak mendapatkan rezeki pencairan tersebut, para KPM harus legowo ya, karena sifat bantuan itu tidak selamanya, ada batas waktunya dan ada keterbatasan kuota, dan tentunya pemerintah itu tetap melihat ya, ada proses bergantian. Jadi yang KPM sudah lama-lama, yang bertahun-tahun dapat, tentu ini akan akan diganti dengan KPM-KPM baru yang memang sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan sosial namun sangat layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Nah, seperti itu. Jadi itu informasinya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.